Matahari sore merayap malas di ufuk barat, meninggalkan cahaya jingga yang memantul di atap-atap seng berkarat rumah-rumah di kampung Karangjati. Angin membawa bau asap kayu bakar dari dapur-dapur sederhana, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Anak-anak berlarian di jalan tanah merah yang becek, kaki mereka belepotan lumpur, tapi tawa mereka lepas, riuh, seakan dunia tak punya beban. Di tengah keriuhan itu, seorang lelaki tua berjalan pelan. Tubuhnya kurus kering, punggungnya sedikit bungkuk, dan bajunya, sebuah kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar entah jadi coklat atau abu-abu, terlihat menggantung longgar di badannya. Sarung yang ia kenakan penuh tambalan di sana-sini. Rambutnya yang sebagian besar sudah memutih terikat seadanya ke belakang, dan wajahnya dipenuhi garis keriput yang menandakan usia serta beban hidup. Lelaki itu bernama Pak Jalal. Orang kampung mengenalnya sebagai orang miskin yang tak punya apa-apa. Hidupnya sendirian di rumah kecil dari anyaman bambu yang sudah miring dimakan rayap, di pinggir kebun bambu kampung. Tidak ada istri, tidak ada anak, hanya ayam kurus yang kadang berkeliaran di halaman. Meski begitu, langkahnya selalu tenang, matanya redup, tapi ada sorot dalam yang jarang disadari orang lain. Lihat tuh, si Jalal lagi lewat, bisik seorang ibu yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya. Suaranya tidak lirih, malah sengaja dikeraskan agar tetangga lain ikut mendengar. Ya ampun, bajunya masih yang itu-itu lagi. Gak bosan apa dia? Sahut tetangganya sambil terkekeh. Anak-anak yang mendengar langsung menirukan, menari-nari di sekitar Jalal. Pak Jalal, miskin. Pak Jalal, baju tambalan, teriak mereka sambil tertawa keras. Pak Jalal hanya menunduk, bibirnya bergumam pelan. Tidak jelas apakah ia berdoa atau hanya menahan hatinya yang perih. Tapi telinganya jelas mendengar, dan dadanya sesak. Ia tetap berjalan, tanpa menegur, tanpa marah. Orang macam itu memang pantas jadi bahan olok-olok, ujar seorang lelaki setengah baya bernama Warto, tukang kayu yang cukup disegani di kampung itu. Kerjanya apa sih? Cuma keluyuran, makan dari belas kasihan orang. Malu aku kalau punya tetangga begitu. Beberapa orang yang mendengarnya mengangguk, meski dalam hati tak semua setuju. Mereka ikut-ikutan menghina, karena begitulah watak kampung, yang lemah akan diinjak, yang tak berdaya akan dijadikan bahan tawa. Namun, tidak semua orang membencinya. Di ujung jalan kampung, seorang lelaki tegap dengan wajah teduh melambaikan tangan. Dialah Pak Hasan, seorang kuli bangunan yang meski sederhana, dikenal baik hati. Assalamualaikum, Pak Jalal, sapa Hasan dengan suara lantang. Pak Jalal mengangkat kepalanya, tersenyum samar, lalu menjawab lirih. Waalaikumsalam, Nah Hasan. Hasan mendekat, menggandeng tangannya. Mampir sebentar ke rumah, Pak. Istri saya baru masak sayur asem. Makan bareng, beberapa warga yang melihat hanya melirik sinis. Ada yang berbisik, heran aku sama si Hasan. Ngapain baik-baikin Jalal? Orang kere gitu cuma bikin sial. Pak Jalal mendengar bisikan itu, hatinya kembali teriris. Ia menatap Hasan dengan tatapan ragu. Terima kasih, Nak Hasan. Tapi, nanti saja. Aku gak enak sama istrimu. Ah, gak usah mikir begitu. Keluarga saya senang kalau Bapak mau makan bersama. Ayo,
"Pak," Hasan menepuk bahunya dengan hangat. Pak Jalal mengangguk pelan. Langkahnya gontai, mengikuti Hasan menuju rumah kayu sederhana di tepi sawah. Di rumah itulah ia merasa dihargai sebagai manusia. Istri Hasan, Bu Mariam, selalu menyambutnya dengan senyum, meski hanya dengan lauk seadanya. Anak-anak Hasan juga memanggilnya kakek, duduk dekat-dekat seakan tak peduli baju tambalan atau tubuh kurusnya. Malam itu, setelah makan, Pak Jalal pamit pulang. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan separuh. Angin malam membawa bunyi dedaunan bambu yang bergesekan, suara yang bagi sebagian orang terdengar menenangkan, tapi bagi Jalal justru mengingatkan sesuatu, masa lalu yang sudah lama ia kubur. Sebelum masuk rumahnya, ia berhenti sejenak, menatap kebun bambu yang menjulang gelap di belakang rumahnya. Bulan menyinari celah-celah batangnya, membuat bayangan panjang yang bergoyang. Sejenak ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dalam keheningan itu, ia bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Guru, sampai kapan aku harus terus menahan janji ini? Aku sudah tua, lemah, dan hina di mata manusia. Tapi jika benar waktu itu tiba, apakah aku masih sanggup?" Suara itu tenggelam dalam desir angin. Hanya kebun bambu yang menjadi saksi, dan langit malam yang terasa semakin Karangjati turun dengan cepat. Hujan sore tadi meninggalkan tanah becek dan aroma basah yang menusuk hidung. Kabut tipis mulai menyelimuti kebun bambu di ujung kampung, tempat rumah Pak Jalal berdiri sendirian. Orang-orang kampung menutup pintu rumah lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu minyak dinyalakan, cahaya kuningnya bergetar ditiup angin yang menyusup dari celah dinding bambu. Ayam-ayam sudah masuk kandang, anjing kampung mulai menggonggong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang mata manusia tak mampu tangkap. Di sebuah gubuk kecil di pinggir kebun, Pak Jalal duduk termenung di atas tikar pandan yang sudah robek. Tangannya menggenggam gelas berisi air putih, menatap kosong ke arah dinding. Sejak sore, hatinya gelisah. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang asing, dingin, dan menekan. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Bambu-bambu di belakang rumah berderak, bergesek satu sama lain, menghasilkan bunyi berulang klak-klak-klak seperti gigi yang bergemeretak. Pak Jalal memejamkan mata, menghela napas panjang. Tapi seketika ia mendengar sesuatu. Tangisan. Pelan. Serak. Seperti suara perempuan menangis tertahan. Suara itu datang dari arah kebun bambu, makin lama makin jelas. "Ya Allah," Jalal berbisik. Dadanya berdegup kencang. Tangisan itu terdengar semakin nyata. Sesekali diselingi suara lirih, seperti orang memanggil-manggil. "Tolong, tolong aku." Pak Jalal bangkit, langkahnya ragu. Ia melangkah ke depan rumah, berdiri menatap ke dalam kebun. Bulan separuh menggantung pucat di langit, menyoroti batang-batang bambu yang bergerak liar. Suara itu semakin jelas. Tangisan bercampur erangan. "Pak, tolong, sakit." Pak Jalal merinding. Suara itu seperti suara perempuan muda, penuh penderitaan. Tapi anehnya, tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Ada getar aneh, menggema, seakan datang dari segala arah. Tiba-tiba, anjing-anjing di kampung melolong serempak.
Suaranya panjang, melengking, membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa orang kampung yang masih terjaga menutup jendela rapat-rapat. Anak-anak meringkuk ketakutan. "Suara apa itu, Bu?" tanya seorang anak kecil pada ibunya. "Sudah, jangan tanya. Cepat tidur. Jangan dengar, jangan lihat keluar," jawab si ibu gemetar, menarik anaknya ke dipan. Sementara itu, di rumah Pak Hasan, ia juga mendengar suara tangisan itu. Ia berdiri di depan pintu bersama istrinya, Bu Mariam. Wajah keduanya pucat pasi. "Itu, dari arah rumah Pak Jalal, Mas," bisik Mariam. Hasan mengangguk pelan, tapi tidak berani melangkah keluar. Tangisan itu kini berubah menjadi jeritan. Melengking tinggi, memecah malam. Bambu-bambu bergoyang lebih keras, seperti diterpa badai, padahal angin berhenti sama sekali. Pak Jalal menunduk, kedua tangannya bergetar. Ia tahu betul suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara yang pernah ia dengar puluhan tahun lalu, ketika masih muda, ketika ia masih mengikuti gurunya menuntut ilmu. Suara panggilan dari alam lain. Petir menyambar jauh di balik bukit, dan jeritan itu mendadak berhenti. Hening. Terlalu hening. Jalal terdiam. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin menetes di pelipis. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ini baru awal, gumamnya lirih. Namun dari kejauhan, di antara batang-batang bambu yang berayun, ia sempat melihatnya. Bayangan tinggi menjulang, bergerak perlahan, setinggi pohon kelapa. Bayangan itu menoleh. Mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Pagi itu, kampung Karangjati tidak seramai biasanya. Anak-anak tidak lagi berlarian di jalan tanah merah, dan ibu-ibu tidak terdengar riuh menjemur pakaian sambil bergosip. Wajah orang-orang terlihat muram, sebagian pucat, seakan kurang tidur. Kabar tentang tangisan misterius dari kebun bambu sudah menyebar cepat. Semalam, hampir semua warga mendengarnya. Ada yang bilang suara itu arwah perempuan mati dibunuh, ada yang bilang setan penunggu hutan, ada pula yang percaya itu hanyalah trik orang iseng. Tapi tak seorang pun berani memastikan. Di warung kopi Pak Mardi, tempat para lelaki biasanya berkumpul pagi hari, pembicaraan pun hanya berputar soal itu. "Demi Allah, aku dengar jelas, Mar." Suara tangisnya bikin darahku dingin, kata Warto sambil menggenggam gelas kopi, wajahnya serius. "Ah, jangan asal percaya. Mungkin itu cuma suara binatang malam. Burung hantu, atau apalah," sahut Marjo, mencoba menertawakan. Tapi suaranya bergetar, matanya melirik ke arah kebun bambu dengan was-was. "Kalau burung hantu, kenapa anjing-anjing sampai melolong semua? Aku semalam hampir jantungan. Sumpah," sambung Mardi, pemilik warung, suaranya rendah. Obrolan mereka terhenti ketika seorang ibu berlari tergopoh-gopoh ke warung. Wajahnya panik. "Mas Warto, Mas Marjo, tolong. Anak saya belum pulang sejak semalam." Semua lelaki yang duduk sontak berdiri. "Siapa, Bu?" tanya Warto cepat. "Darmo. Semalam dia pamit main ke rumah temannya, tapi sampai pagi belum pulang. Saya sudah keliling cari, gak ketemu."
suasana warung langsung riuh. Para lelaki saling pandang. Darmo adalah pemuda berusia 17 tahun, lincah dan nakal, sering keluyuran malam. Tapi kali ini lain. Hilangnya pas setelah suara tangisan semalam. "Cepat, kita cari ke kebun bambu," seru Warto. Beberapa warga segera mengambil obor, parang, dan bambu panjang untuk berjaga. Mereka berjalan berkelompok menuju kebun. Suasana tegang, tak ada yang berani berjalan sendirian. Ketika sampai di mulut kebun bambu, angin bertiup dingin. Bau tanah basah bercampur dengan bau anyir samar, seperti darah. Orang-orang menutup hidung, sebagian mulai beristighfar pelan. "Ya Allah, baunya apa ini?" gumam salah satu warga, tubuhnya merinding. Mereka mulai menyusuri jalan setapak, menyibak semak. Suara bambu berderak di atas kepala, sesekali terdengar bunyi keraak. Seperti ada sesuatu yang patah. Burung gagak hitam melintas rendah, membuat beberapa orang terlonjak kaget. Salah satu warga menjerit, "Astagfirullah, itu apa?" Semua menoleh. Di tanah basah, tergeletak baju kaos dan celana Darmo, penuh lumpur dan bercak darah kering. Ya Allah, wajah ibu Darmo pucat pasi, tubuhnya lemas hampir jatuh. "Anak saya, mana anak saya?" Tak ada jejak tubuh Darmo. Hanya pakaiannya yang tergeletak di tanah, tercabik-cabik seperti digaruk kuku raksasa. Ketegangan semakin memuncak. Para warga mulai panik, sebagian ingin segera keluar dari kebun. Tapi Warto menahan mereka. "Kita nggak bisa pulang bawa pakaian ini saja. Kalau Darmo masih hidup, dia mungkin masih di sekitar sini." Mereka pun terus mencari. Namun semakin jauh mereka masuk, suasana kebun terasa semakin gelap. Padahal matahari sudah tinggi. Udara berat, bau busuk makin tajam. Di kejauhan, terdengar bunyi aneh. Duk, 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 seperti langkah kaki berat menghentak tanah. Bambu-bambu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak. Warga saling pandang, wajah pucat, tubuh gemetar. "Itu apa?" Suara salah satu dari mereka nyaris tak terdengar. Warto menelan ludah. "Cepat, kita keluar dari sini." Mereka berlari tergesa keluar kebun, meninggalkan pakaian Darmo di tanah. Tak seorang pun berani menoleh ke belakang, meski suara langkah berat itu terdengar makin dekat, menghantui dari dalam gelapnya rimbunan bambu. Saat tiba di tepi kampung, semua terengah-engah, wajah pucat pasi. Ibu Darmo menangis histeris, menjerit memanggil nama anaknya. Tapi hanya gemas suaranya yang kembali menyayat hati. Dan malam itu, ketika kabar hilangnya Darmo menyebar ke seluruh kampung, orang-orang mulai sadar, tangisan semalam hanyalah awal dari malapetaka. Kampung Karangjati tenggelam dalam ketakutan setelah hilangnya Darmo. Sepanjang hari, warga hanya membicarakan hal itu. Ada yang berspekulasi ia diculik perampok, ada pula yang yakin ia jadi korban makhluk halus. Namun tak ada yang berani kembali ke kebun bambu untuk mencari lebih dalam. Menjelang malam, suasana kampung seperti mati. Pintu-pintu rumah ditutup rapat, lampu-lampu minyak dipadamkan lebih cepat, seolah kegelapan bisa melindungi mereka dari sesuatu yang tengah berkeliaran. Pak Hasan duduk gelisah di dalam rumah.
Istrinya, Bu Mariam, sibuk menidurkan kedua anak mereka yang ketakutan. Angin malam bertiup kencang, membuat dinding papan rumah berderak. "Mas, suara itu, kamu dengar gak?" bisik Mariam, matanya melebar. Hasan menajamkan telinga. Dari luar, terdengar suara anjing menggonggong, keras, penuh amarah. Gonggongan itu tiba-tiba terhenti, digantikan dengan rintihan anjing melolong panjang. Ya Allah, Hasan berdiri, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dari jendela kecil rumah, ia berani melongo keluar. Jalan kampung sepi, tapi udara terasa berat. Lalu, sesuatu bergerak di kejauhan. Bayangan. Tinggi. Hitam. Menjulang. Bayangan itu melintas pelan di balik pohon-pohon kelapa. Gerakannya lambat tapi mantap, langkahnya berat, menimbulkan bunyi duk, 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 seperti hentakan ketakutan, wajahnya pucat. Astagfirullah, bukan manusia. Belum sempat ia berkata lebih jauh, terdengar jeritan dari rumah tetangga. Suara seorang perempuan menjerit kencang, diikuti tangisan anak kecil. Pintu rumah tetangga itu tampak digedor dari luar. Duk, 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 mengguncang seluruh dinding bambu. "Mas, itu rumah Bu Sarti." Mariam panik, memeluk kedua anaknya. Hasan hanya bisa berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dari luar, terdengar suara kayu patah, kaca pecah, dan lolongan panjang yang bukan berasal dari mulut manusia. Warga lain hanya bisa mengintip dari balik jendela. Tak seorang pun berani keluar, meski jeritan dari rumah Bu Sarti semakin memilukan. Di kejauhan, seseorang berdiri diam di pinggir jalan, memperhatikan semua itu. Dialah Pak Jalal. Wajahnya suram, matanya dalam, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Bibirnya bergerak, melafalkan doa-doa yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri. Ya Allah, aku sudah berjanji untuk meninggalkan semua ini. Tapi, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka dimangsa begitu saja? Suara benturan keras terdengar lagi, disusul jeritan yang mendadak terputus. Sunyi. Mencekam. Angin berhembus lebih kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung, bercampur dengan bau darah. Dari celah pohon kelapa, terlihat jelas sepasang mata merah menyala, menatap kampung dari kegelapan. Pak Jalal menggenggam kedua tangannya erat, tubuhnya bergetar. Sorot matanya tajam, seolah ia sudah mengambil keputusan. "Sudah cukup," bisiknya. "Kalau ini memang waktunya, aku harus membuka kembali apa yang dulu kutinggalkan." Malam semakin larut. Udara kampung dipenuhi rasa takut yang begitu kental hingga membuat napas warga terasa berat. Setelah rumah Bu Sarti porak-poranda, tak ada lagi yang berani mengintip dari balik jendela. Semua pintu diganjal kayu, doa-doa dilantunkan terbata-bata. Di dalam rumah sederhana di tepi sawah, keluarga Pak Hasan duduk meringkuk. Lampu minyak kecil di sudut ruangan bergetar nyalanya, seakan ikut ketakutan. Bu Maria memeluk kedua anaknya yang menangis pelan, sementara Hasan berdiri di dekat pintu, memegang golok yang biasanya ia pakai untuk bekerja di ladang. "Mas, jangan keluar." "Aku takut," bisik Mariam, suaranya serak. Hasan menelan ludah.
Aku nggak akan keluar. Tapi kalau sesuatu masuk rumah ini, aku harus melindungi kalian. Belum sempat ia menenangkan istrinya, tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat. Duk, duk, duk. Tanah bergetar pelan setiap kali langkah itu jatuh. Suara bambu berderak dari arah belakang rumah, diiringi lolongan panjang anjing yang tiba-tiba terhenti mendadak, seolah tenggorokannya dicekik. Anak-anak Hasan menjerit, Maryam beristighfar berkali-kali. Hasan memeluk pintu rapat-rapat, golok di tangannya gemetar. Duk, duk, duk. Pintu rumah mendadak digedor keras dari luar. Dinding papan bergetar, paku-pakunya berderit seakan-akan copot. Hasan memejamkan mata sejenak, lalu berteriak lantang, "Siapa di luar?" "Jangan macam-macam." Tak ada jawaban. Hanya suara nafas berat yang terdengar dari balik pintu. Nafas yang dalam, kasar, menggeram. Bau busuk menguar, menusuk hidung, bercampur dengan bau besi amis darah. Tiba-tiba, sesuatu menggores pintu dengan keras. Keraak. Kayu terbelah panjang, seperti dicakar kuku raksasa. Suara itu membuat anak-anak menangis histeris. "Mas, itu bukan manusia." Maryam menjerit. Hasan semakin panik, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berdiri menjaga pintu. Golok di tangannya hampir terlepas karena keringat dingin. Duum. Pintu digedor sekali lagi, kali ini lebih keras. Engsel pintu terlepas sebagian, papan berderak, nyaris jebol. Dari celah yang terbuka, sepasang mata merah menyala menatap masuk, dingin, penuh kebencian. "Allahu Akbar!" Hasan berteriak sambil menebas dengan goloknya, tapi tebasan itu hanya mengenai udara kosong. Sesuatu di luar bergerak terlalu cepat. Seketika, atap rumah bergetar. Ada sesuatu yang berjalan di atasnya, berat dan kasar. Suara kayu diinjak, jerami beterbangan jatuh ke lantai. "Mas, dia ada di atas," bisik Maryam, wajahnya pucat pasi. Hasan mendongak, tubuhnya kaku. Tiba-tiba, krak. Cakar hitam menerobos masuk dari sela atap, panjang dan tajam, mengais ke dalam ruangan. Nyaris mengenai kepala Maryam yang buru-buru menunduk sambil menjerit. Tangisan anak-anak makin keras. Hasan berdiri di depan keluarganya, golok terangkat, tapi tubuhnya goyah. Air matanya mengalir, bukan karena takut mati, tapi karena tak sanggup melihat keluarganya diteror begitu. Dan pada saat itulah, dari kejauhan, seseorang melangkah pelan mendekati rumah itu. Tubuh renta dengan baju lusuh, wajah penuh keriput. Pak Jalal. Ia berhenti di depan rumah Hasan yang diguncang makhluk itu. Matanya menatap tajam, berbeda dari biasanya. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar membaca sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Sudah cukup. Jangan ganggu mereka. Jika memang kau menantang, maka biarlah aku yang kau hadapi." Angin tiba-tiba berhenti. Malam menjadi sunyi. Makhluk di atap menghentikan gerakannya. Dua mata merah kini beralih menatap lurus ke arah Pak Jalal dari balik celah atap. Pertemuan yang tak bisa dihindari pun akhirnya dimulai. Malam itu,
Setelah menyelamatkan keluarga Hasan dengan sekadar kehadirannya yang membuat makhluk itu berhenti menyerang, Pak Jalal kembali ke rumahnya. Ia berjalan pelan, tubuhnya tampak goyah, seperti orang tua biasa. Namun sorot matanya penuh dengan kegelisahan yang sulit ditutupi. Begitu memasuki rumah bambunya yang reot, ia duduk di sudut ruangan, bersandar pada dinding yang dingin. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara tangisan perempuan semalam, jeritan Bu Sarti, lolongan anjing, dan teriakan ketakutan keluarga Hasan, semua berputar di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Suaranya serak, bergetar, "Aku sudah berjanji tak akan pernah lagi menyentuh ilmu itu. Tapi apa yang bisa kulakukan kalau mereka terus diganggu? Apakah aku akan membiarkan mereka mati sia-sia?" Pak Jalal terdiam, menatap lantai tanah rumahnya yang lembab. Lalu, perlahan, ia berdiri. Tubuh renta itu bergerak menuju sebuah sudut rumah, di mana lantai tanahnya ditutupi oleh tikar pandan tua. Ia menarik tikar itu, lalu mulai menggali tanah dengan tangannya yang kurus dan kotor. Tanah lembab dan dingin melekat di jemarinya, namun ia terus menggali, makin dalam, hingga akhirnya jemarinya menyentuh sesuatu yang keras, sebuah peti kayu tua. Dengan susah payah, ia mengangkat peti itu keluar. Peti itu berdebu, usang, namun masih kuat. Ukiran-ukiran kecil tampak samar di permukaannya, ukiran kaligrafi yang dulu diberikan gurunya, lambang dari janji besar yang ia pikul. Pak Jalal duduk bersila di depan peti itu. Tangannya gemetar ketika membuka kunci besinya, sebuah kunci yang sudah lama ia gantung di leher, tersembunyi di balik bajunya. Klik. Peti itu terbuka. Di dalamnya, tergeletak benda-benda yang sudah lama ia tinggalkan. Sebuah jubah putih yang warnanya sudah menguning dimakan waktu, namun masih memancarkan aura tenang. Tasbih hitam dari batu giok, butirannya besar, berkilau redup meski tak terkena cahaya. Sebuah kitab usang dengan sampul kulit, tebal, berisi tulisan tangan kuno dari gurunya. Pak Jalal menatap benda-benda itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat masa mudanya, saat ia masih menjadi murid gurunya, seorang ulama besar yang juga ahli ilmu kanuragan dan hikmah. Suara gurunya seolah menggema di kepalanya. "Jalal, ilmu ini bukan untuk kesombongan. Bukan untuk menaklukkan manusia. Tapi jika suatu hari kegelapan kembali bangkit, dan kau adalah satu-satunya yang tersisa, maka kau harus memilih. Kau harus melindungi, meski itu berarti mengorbankan janjimu." Air mata menetes di pipi Jalal. "Guru, apakah ini saatnya?" Dengan tangan gemetar, ia meraih jubah itu. Ketika jubah dikenakan, tubuh renta Jalal seakan berubah. Punggungnya yang bungkuk sedikit tegak, sorot matanya tajam, tubuhnya memancarkan wibawa yang tak terlihat sebelumnya. Ia lalu mengambil tasbih hitam itu. Begitu disentuh, butir-butirnya bergetar pelan, seolah merespons panggilan tuannya. Aura dingin menyelimutinya, namun di balik dingin itu, ada kekuatan besar yang terpendam. Pak Jalal menarik napas panjang. "Kalau memang ini takdirku, aku tidak akan lari lagi." Di luar, angin mendadak berhenti. Kampung Karangjati menjadi sunyi. Tapi di kejauhan, dari arah kebun bambu, terdengar lagi suara itu, tangisan panjang,
kini bercampur dengan tawa menyeramkan. Pak Jalal menggenggam tasbih erat-erat. Matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad. Datanglah, aku siap menunggumu. Kampung Karangjati kembali diliputi kengerian. Hening begitu mencekam, bahkan jangkrik pun tak berani bersuara. Angin berhenti, dedaunan dia membeku, seakan alam pun ikut takut dengan sesuatu yang bergerak di kegelapan. Dari arah kebun bambu, terdengar suara itu lagi. Tangisan panjang, pilu, tapi perlahan berubah menjadi tawa parau penuh dendam. Hahaha, hahaha. Suara itu menggema, menusuk ke telinga warga yang bersembunyi di balik pintu rumah mereka. Di salah satu rumah, keluarga Pak Hasan berpelukan erat. Anak-anaknya masih terisak, sementara Hasan dan Maryam hanya bisa menatap pintu, takut sesuatu menerobos masuk kapan saja. "Mas," suara itu makin dekat, bisik Maryam. Hasan hanya mengangguk, keringat dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba, suara gedebuk berat terdengar di jalan tanah kampung. Duk, duk, duk. Langkah besar, lambat, tapi penuh kekuatan. Tanah bergetar setiap kali langkah itu jatuh. Warga yang nekat mengintip dari balik celah jendela melihat sosoknya. Bayangan tinggi menjulang, hitam legam, dengan mata merah menyala. Tubuhnya seperti terbentuk dari kabut pekat, tapi ada wujud fisik menyeramkan. Kuku panjang, gigi bertaring, dan kain kafan usang melilit sebagian tubuhnya. Seorang ibu yang melihat dari balik jendela langsung pingsan. Seisi rumahnya menjerit histeris. Makhluk itu berhenti di tengah kampung, menoleh ke kiri dan ke kanan. Nafasnya kasar, seperti hembusan angin dari kuburan. Dari mulutnya keluar suara lirih, bercampur tangisan. "Mana dia? Mana? Jalal?" Warga terdiam. Mereka saling pandang, baru menyadari bahwa makhluk itu tidak mencari mereka, tetapi Pak Jalal. Dan benar saja. Dari kejauhan, sosok renta dengan jubah putih dan tasbih hitam di tangan melangkah pelan. Pak Jalal keluar dari rumahnya, wajahnya dingin, matanya tajam menatap ke arah makhluk itu. Beberapa warga terkejut, bahkan ada yang berbisik lirih, "Itu Jalal? Kenapa? Auranya berbeda sekali." Makhluk itu menoleh, menatap Jalal dengan mata merah menyala. Tubuhnya bergetar hebat, lalu mengeluarkan tawa panjang yang memekakan telinga. "Hahaha. Jadi kau masih hidup, Jalal? Aku sudah lama menunggumu." Pak Jalal menggenggam tasbih erat-erat, jari-jarinya bergerak cepat memutar butiran batu giok itu sambil membaca sesuatu yang samar, hanya terdengar lirih seperti bisikan. Warga yang bersembunyi di rumah bisa merasakan perubahan di udara. Hawa dingin menusuk tulang perlahan terganti dengan getaran hangat yang aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Makhluk itu meraung, lalu melompat tinggi, hendak menerkam Jalal. Tanah bergetar, debu beterbangan. Warga menjerit ngeri. Namun sebelum cakar hitam itu menyentuh tubuh Jalal, ia menghentakkan tasbih ke tanah sambil berucap lantang. "Bismillahirrohmanirrohim." Duum. Tanah memercik cahaya, sebuah lingkaran bercahaya terbentuk sekejap di sekeliling Jalal. Makhluk itu terpental ke belakang, tubuhnya menghantam pohon kelapa hingga batangnya bergetar keras. Dari jauh ternganga tak percaya. Jalal yang selama ini mereka hina,
yang dianggap miskin, lemah, dan tak berguna, ternyata memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Pak Jalal berdiri tegak. Wajahnya masih penuh ketenangan, meski dadanya berdebar keras. Kalau kau menuntutku, biarlah aku yang kau hadapi. Jangan ganggu lagi orang-orang kampung ini. Makhluk itu bangkit perlahan, matanya semakin menyala. Suaranya berat, penuh kebencian. Tidak semudah itu, Jalal, aku ingin kau merasakan derita, dan semua orang yang kau lindungi akan ikut hancur. Tiba-tiba makhluk itu menghantam tanah dengan cakarnya. Braak! Getaran merambat cepat, rumah-rumah warga berderak, genteng beterbangan. Anak-anak menjerit. Pak Jalal memejamkan mata sejenak, lalu mulai melangkah maju, tasbih berputar cepat di tangannya. Aura besar memancar dari tubuhnya, membuat udara sekitar bergetar. Pertarungan antara ilmu putih dan kegelapan pun akhirnya dimulai, tepat di tengah kampung yang selama ini meremehkannya. Pertarungan itu membuat kampung Karangjati bagaikan medan perang. Tanah retak, pepohonan tumbang, dan udara dipenuhi bau busuk bercampur asap hitam pekat. Warga hanya bisa bersembunyi di dalam rumah, sesekali melongok dari celah jendela dengan tubuh gemetar. Pak Jalal berdiri tegak di tengah lingkaran tanah yang retak, tasbih hitam di tangannya berputar cepat. Cahaya tipis melingkupi tubuhnya, seolah melindunginya dari serangan makhluk itu. Makhluk hitam itu meringis, kemudian tertawa panjang. Hahaha. Jalal, sudah lama aku menunggumu. Akhirnya kau keluar dari sarangmu. Pak Jalal menatap tajam. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau menebar teror di kampung ini? Makhluk itu mengangkat wajahnya, mata merahnya berkilat, gigi taringnya tampak jelas. Suaranya berubah berat, penuh dendam. Apakah kau lupa? Puluhan tahun lalu, kau dan gurumu telah mengurungku di dasar hutan. Aku murid yang dikhianati, aku yang dianggap sesat, aku yang kau anggap tak layak menuntut ilmu. Pak Jalal terkejut. Tangannya berhenti memutar tasbih sejenak. Ingatannya melayang jauh ke masa mudanya. Dulu, ia pernah berguru bersama beberapa murid lain pada seorang ulama besar. Salah satu muridnya adalah Raka, pemuda pintar namun berhati gelap. Raka selalu ingin menguasai ilmu kanuragan dan hikmah untuk kekuasaan, bukan untuk kebaikan. Gurunya marah, lalu mengusirnya. Tapi sebelum pergi, Raka sempat bersumpah akan kembali dengan membawa kegelapan. Jalal ikut mengusirnya waktu itu, bahkan menjadi orang yang mengikat tubuh Raka dengan doa-doa dan mengurungnya di dasar hutan. Jalal tak pernah lupa wajah penuh kebencian murid itu. Dan kini, sosok di hadapannya adalah Raka. Tapi bukan lagi manusia, melainkan makhluk hitam yang haus dendam. Raka, Jalal berbisik lirih. Astagfirullah, jadi benar. Kau masih hidup, meski dalam wujud terkurau ini. Suaranya menggema hingga membuat kaca jendela rumah warga pecah. Hidup? Hahaha, aku jauh lebih dari sekadar hidup. Aku abadi. Dan semua berkat sumpah yang dulu kalian anggap kutukan. Kini waktunya aku menagih balas. Ia melompat tinggi, tubuh hitamnya membesar, seperti kabut pekat yang membentuk wujud menyeramkan. Cakarnya terhunus ke arah Jalal,
hendak merobeknya. Namun Jalal mengangkat tasbihnya, melantunkan doa dengan suara lantang. La haula wala quwata illa billah. Cahaya putih memancar dari tasbih, menahan cakar Raka tepat sebelum menyentuh tubuh Jalal. Getaran keras membuat tanah bergetar, warga menutup telinga dari suara benturan yang memekakan. Raka terdorong mundur, tapi tidak roboh. Ia tertawa lagi, lebih keras. Ilmumu masih kuat, Jalal. Tapi berapa lama kau bisa menahan? Tubuhmu renta, waktumu sudah habis. Dan setelah kau binasa, aku akan menguasai kampung ini, satu persatu akan kubuat berlutut, menyembahku dalam ketakutan. Jalal menatapnya dengan mata berkilat, lalu menjawab lirih, namun penuh wibawa. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkanmu, Raka. Di balik rumah-rumah, warga mulai saling berbisik. Mereka kini menyadari siapa Jalal sebenarnya. Lelaki tua yang mereka hina, mereka remehkan, ternyata menyimpan rahasia besar, seorang ulama sekaligus pendekar ilmu tinggi. Namun di sisi lain, ketakutan tumbuh semakin besar. Jika makhluk itu benar-benar murid lama yang telah menjadi iblis, maka pertarungan ini tak hanya soal kampung mereka, tapi soal kegelapan yang bisa menyebar kemana-mana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga Karangjati melihat dengan mata kepala sendiri, api dendam masa lalu kini membakar kampung mereka. Pertarungan antara Pak Jalal dan Raka mengguncang kampung Karangjati. Setiap kali keduanya saling beradu, tanah bergetar, udara berdesis, dan hawa panas bercampur dingin menyelimuti seluruh dusun. Warga bersembunyi di balik pintu, tapi mata mereka tak bisa lepas dari celah jendela. Di rumah Pak Hasan, keluarga itu memeluk satu sama lain. Hasan sendiri tak kuasa menahan rasa bersalah. Ia bergumam lirih, hampir seperti menyesali dosa. Ya Allah, selama ini aku ikut menghina dia, menganggapnya orang tua miskin yang tak berguna. Padahal, siapa sangka, dialah yang menyelamatkan kita semua. Maryam menatap suaminya, matanya basah. Kita semua berdosa, Mas. Kita buta. Jalal selama ini diam, padahal ia ulama besar. Tangisan kecil terdengar dari beberapa rumah lain. Beberapa warga mulai sadar, mulut mereka bergetar membaca istighfar. Rasa malu, rasa bersalah, bercampur dengan rasa takut. Sementara itu, di tengah medan pertempuran, Jalal menahan serangan demi serangan dengan tasbih hitam yang kini bersinar samar. Tubuh tuanya jelas kelelahan, napasnya memburu, namun matanya tetap tajam. Raka meraung, menatapnya dengan penuh kebencian. Kenapa kau masih bertahan, Jalal? Kau tahu tubuhmu tak lagi kuat. Biar saja kampung ini jadi milikku, dan kau bisa mati dengan suara lantang, meski serak. Raka, aku bersumpah kepada guruku dulu, bahwa jika suatu saat kau kembali dengan kegelapanmu, akulah yang akan menghadangmu. Dan aku tidak akan pernah mundur, meski tubuh ini sudah renta. Kata-kata itu menggema di telinga warga. Mereka saling pandang dengan mata lebar. Salah seorang pemuda, Roni, berbisik pada kawan-kawannya. Jadi benar, Jalal dulu murid ulama besar itu, dia bukan orang sembarangan. Kita sudah menistakan orang yang seharusnya kita hormati.
Seorang ibu yang dulu sering mencaci Jalal sebagai pengemis, kini terisak keras. Ia menutup wajah dengan selendang, menyesali ucapannya. Namun Jalal tak memikirkan itu. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menghentikan Raka sebelum semua orang celaka. Ia menghantamkan tasbih ke tanah, dan cahaya putih melingkar menyebar. Doa-doa keluar dari bibirnya, suara lirih namun tegas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cahaya itu menghantam kabut hitam di tubuh Raka, membuatnya menjerit keras. Suara jeritan itu membuat kaca jendela pecah, burung-burung malam berterbangan panik. Warga yang menyaksikan mulai berlutut, sebagian memohon ampun. Kini mereka benar-benar tahu, lelaki renta yang selama ini mereka hina adalah pelindung mereka, ulama yang memegang amanah besar. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa kampung Karangjati selamat bukan karena keberanian mereka, tapi karena kesabaran Jalal yang memilih diam, hingga akhirnya terpaksa membangkitkan ilmu lama yang sudah ia kubur dalam-dalam. Langit di atas Karangjati tampak seperti terbelah dua. Awan hitam bergulung, petir berkilat tanpa suara, seakan alam menahan napas menyaksikan pertarungan maut itu. Pak Jalal berdiri tegak meski tubuhnya sudah gemetar. Napasnya tersengal, keringat bercampur darah mengalir di pelipisnya. Tasbih hitam di tangannya terus berputar, memancarkan cahaya samar yang menahan aura hitam Raka. Masih saja keras kepala, Jalal, suara Raka parau, penuh ejekan. Tubuh makhluk itu kini semakin membesar. Kabut pekat menyelimuti sosoknya hingga tampak seperti raksasa bayangan. Kalau begitu, aku akan merobek tubuh rapuhmu sedikit demi sedikit. Aku ingin melihat wajahmu hancur. Dengan gerakan cepat, Raka mengayunkan cakar hitamnya. Sreek. Udara terbelah, dan Jalal tak sempat menghindar sepenuhnya. Braash. Cakar itu menghantam bahu Jalal. Darah memancar, jubah putihnya ternoda merah. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menjerit histeris. Hasan menutup mulut istrinya yang berteriak, takut suara mereka memancing perhatian makhluk itu. Pak Jalal meringis, tubuhnya oleng, namun ia segera menancapkan ujung tasbih ke tanah, menggunakan sisa tenaganya untuk bertahan. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya. Raka tertawa puas, suaranya bergema seperti ribuan setan bersorak. Hahaha. Lihat dirimu, Jalal. Kau bukan apa-apa lagi selain orang tua renta yang memaksa diri. Kau akan mati di sini, dan kampung ini akan jadi milikku. Kedua cakarnya terhunus hendak menebas Jalal menjadi dua. Namun Jalal, meski luka parah, memutar tasbih dengan cepat, membaca doa dengan napas tersengal. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cahaya putih mendadak meledak dari tasbih itu, membentuk perisai tipis di depan tubuhnya. Serangan Raka menghantam perisai itu, duum. Suara ledakan membuat tanah retak, rumah-rumah warga berguncang. Perisai itu menahan serangan, tapi tubuh Jalal terpental ke belakang. Ia jatuh menghantam tanah, darah mengucur dari mulutnya. Jubahnya koyak, wajahnya pucat, namun matanya masih menyala penuh tekad. Warga yang melihat adegan itu menangis. Seorang lelaki tua yang dulu sering menghina Jalal kini menunduk, menampar wajahnya sendiri. Kita yang membuatnya menderita, sementara dia rela menanggung ini demi kita semua. Di kejauhan, Raka menggeram,
marah karena serangannya tak bisa membunuh Jalal. Ia menatap warga yang bersembunyi di rumah-rumah, lalu tertawa jahat. Kalau begitu, aku tidak perlu membunuhmu dulu, Jalal. Aku akan membantai mereka satu persatu, dan biar kau menyaksikannya dengan mata kepalamu. Ia melompat, mengarah ke rumah terdekat, rumah Pak Hasan. Jeritan menggema. Hasan merangkul istri dan anak-anaknya erat-erat, sementara makhluk itu melayang di udara, siap menghancurkan mereka. Namun pada detik itu, Jalal menghentakkan tangannya ke tanah, berteriak dengan sisa suara yang parau namun lantang. Berhenti, Raka. Cahaya putih membentuk tali energi dari tanah, melilit kaki makhluk itu, menghentikan lompatan mautnya tepat sebelum menghantam rumah Hasan. Tanah bergetar, pohon bambu patah, tapi rumah itu selamat untuk sementara. Jalal terduduk lemas, tubuhnya berlumuran darah, namun tasbih di tangannya masih berkilat. Selama aku masih bernapas, kau tidak akan menyentuh mereka. Pertarungan malam itu berubah menjadi duel yang lebih kejam. Darah sudah tertumpah, dan waktu Jalal semakin menipis. Tubuh Pak Jalal sudah hampir tak sanggup berdiri. Darah mengalir dari luka di bahu dan dadanya, menodai tanah yang basah oleh embun malam. Nafasnya tersengal, matanya sayu, tapi genggamannya pada tasbih hitam masih begitu erat. Raka berdiri di kejauhan, tubuh hitamnya berasap, matanya merah menyala menatap Jalal penuh kebencian. Ia tertawa panjang, menggema di seluruh kampung. Hahaha. Jalal, kau sudah kalah. Kau tua, kau lemah. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Aku akan membuatmu menyesali sumpahmu. Warga Karangjati yang menyaksikan hanya bisa menangis dan berdoa. Mereka berlutut, menempelkan dahi ke tanah, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan mereka pada Jalal. Namun doa mereka terdengar lirih, seakan tak cukup untuk menghentikan kengerian malam menjamkan mata. Ingatan tentang gurunya kembali hadir, seorang ulama agung yang wajahnya penuh wibawa. Suara gurunya bergema dalam hatinya. Jalal, ada satu doa yang tidak boleh kau lantunkan sembarangan. Doa itu mampu memanggil kekuatan besar, tapi juga bisa mengorbankan ragamu. Gunakan hanya bila tak ada jalan lain, bila nyawa banyak orang dipertaruhkan. Air mata menetes di pipi Jalal. Bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar hebat. Guru, apakah ini saatnya aku melanggar sumpahku? Apakah ini saatnya doa itu dipakai? Meski mungkin aku harus menghilang dari dunia ini. Ia menunduk, menggenggam tasbih hitamnya erat-erat. Butirannya bergetar, memancarkan cahaya redup seperti merespons tekad tuannya. Raka melangkah maju, cakarnya menebas udara, membuat tanah terbelah. Sudah cukup sandiwara ini, Jalal. Kau akan mati malam ini, dan aku akan menjadi penguasa. Pak Jalal mengangkat wajahnya, sorot matanya tajam, penuh api. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melantunkan doa itu. Doa yang dilarang. Suaranya parau, namun setiap kata yang keluar membuat udara bergetar. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Bi Rohmatika Astagis. Langit mendadak bergetar. Awan hitam berpusar, membentuk pusaran besar di atas kampung. Cahaya putih menembus kegelapan, turun seperti petir tanpa suara. Angin kencang berhembus,
menerbangkan daun, jerami, bahkan atap rumah yang rapuh. Raka terhuyung, tubuhnya mendadak berasap, seolah doa itu membakar esensi kegelapan di dalam dirinya. Tidak, tidak. Jalal, hentikan. Doa itu jangan kau bacakan. Kau akan menghancurkan kita berdua. Namun Jalal tidak berhenti. Ia terus melantunkan doa, semakin keras, semakin lantang, meski tubuhnya sendiri bergetar hebat. Darah menetes dari mulutnya, jubahnya koyak, wajahnya pucat seperti orang sekarat. Cahaya putih dari langit turun menimpa Jalal, menyelimuti tubuhnya. Sekujur kampung Karangjati bergetar, warga menutup mata karena cahaya itu begitu menyilaukan. Di tengah cahaya itu, Pak Jalal berbisik dengan sisa suaranya. Ya Allah, jika ini jalan satu-satunya, ambil jasadku, tapi lindungi mereka semua. Teriakan Raka menggema, panjang, menyayat telinga. Tubuh hitamnya mulai terpecah, asap kegelapan keluar dari setiap celah. Ia meronta, mencoba melawan, tapi doa itu terlalu kuat, terlalu murni. Dan malam itu, langit Karangjati menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang ulama tua melantunkan doa terlarang, mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Namun belum ada yang tahu, apakah Jalal benar-benar akan binasa, atau justru doa itu akan mengantar pada takdir yang menggetarkan langit Karangjati. Tubuh hitamnya meledak dalam kilatan cahaya, terpecah menjadi kepingan asap pekat yang langsung tersedot ke pusaran awan di atas kampung. Suara itu begitu mengerikan, seolah berasal dari neraka paling dalam, lalu hening. Pusaran awan berhenti berputar. Angin mereda. Daun-daun yang beterbangan jatuh perlahan ke tanah. Namun di tengah lapangan, Pak Jalal masih berdiri dengan tubuh diselimuti cahaya putih. Butir-butir tasbih di tangannya bergetar, lalu satu persatu hancur menjadi debu bercahaya. Suaranya yang parau masih melantunkan doa terakhir, meski nyaris tak terdengar. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Warga Karangjati mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Wajah mereka penuh air mata, sujud, sebagian merangkak mendekati Jalal. Mereka ingin berterima kasih, ingin meminta ampun, ingin meraih tangannya yang penuh luka. Namun saat mereka semakin dekat, cahaya putih itu kian terang, menelan sosok Jalal sedikit demi sedikit. Pak Jalal, teriak Maryam, menangis keras, suaranya serak. Jangan tinggalkan kami. Hasan pun berlari, lututnya gemetar, menjerit penuh sesal. Abah, ampuni kami. Kami hina padamu, kami buta. Jangan pergi, Abah. Tapi Jalal hanya menoleh sekilas. Senyumnya tipis, damai, seolah beban yang selama ini dipikulnya kini telah lepas. Air matanya jatuh, bercampur dengan darah di pipinya. Jagalah keluarga kalian, jadilah orang yang beriman, jangan ulangi kesalahan kalian padaku, bisiknya lirih. Cahaya itu semakin terang, menyilaukan, hingga tak ada seorang pun bisa menatapnya lagi. Warga menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Suara dentuman halus terdengar, lalu hening. Ketika semua membuka mata, Jalal sudah tak ada. Hanya tanah yang retak kecil di tempatnya berdiri, masih hangat berpendar samar. Tasbih hitamnya pun lenyap, tak tersisa sebutir pun.
Warga menangis keras. Suara isak tangis bercampur doa memecah malam. Mereka menyadari dosa besar yang telah mereka lakukan. Menghina, merendahkan, bahkan melupakan seorang ulama agung yang selama ini menjaga mereka dalam diam. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah Jalal tidak mati. Ia hanya menghilang. Tubuhnya ditarik ke dalam cahaya, dibawa ke tempat yang tak seorang pun tahu. Malam itu, Karangjati selamat. Raka binasa. Tapi rahasia baru lahir, tentang seorang ulama tua yang pergi tanpa jejak, meninggalkan rasa bersalah mendalam bagi setiap orang yang pernah merendahkannya. Dan sejak saat itu, nama Jalal tak lagi disebut dengan hinaan, melainkan dengan bisikan penuh hormat, meski ia sendiri tak pernah muncul lagi di kampung itu. Kampung Karangjati tampak berbeda. Matahari memang terbit seperti biasa, burung-burung kembali berkicau, dan angin membawa bau tanah yang segar. Namun suasana hati warga sama sekali tidak sama. Di setiap wajah tersimpan kesedihan, penyesalan, dan rasa bersalah yang dalam. Lapangan tempat Jalal terakhir berdiri kini menjadi titik yang disakralkan. Tanah yang retak kecil di sana masih terlihat, meski sudah mulai tertutup embun pagi. Warga mendirikan gubuk kecil di tepinya, membakar kemenyan, membaca doa dengan suara bergetar. Maryam duduk bersimpuh di tepi lapangan, matanya bengkak karena menangis semalaman. Hasan berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Ia menatap kosong ke arah retakan tanah itu, bibirnya bergetar. Aku orang yang paling berdosa, aku yang paling sering mengejeknya, aku yang mengusirnya dari rumahku dulu, dan ternyata dia yang menyelamatkan kita semua. Tangis Hasan pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya berguncang hebat. Maryam hanya bisa merangkulnya, ikut menangis bersama. Di rumah-rumah lain, warga melakukan hal yang sama. Tak ada yang berbicara lantang seperti dulu, tak ada yang tertawa mengejek. Semua berubah. Anak-anak yang dulu suka melempari Jalal dengan batu kini duduk diam, memeluk lutut sambil menyesal. Para ibu yang dulu menghina istrinya kini sibuk berdoa dan beristighfar. Malam-malam Karangjati juga berubah. Setiap usai Isya, warga berkumpul di masjid, membaca tahlil dan yasin untuk Jalal. Mereka yakin ia sudah tiada, meski tak ada jasad yang ditemukan. Hanya doa yang bisa mereka kirimkan untuk menebus dosa yang seakan tak terhapuskan. Namun di balik semua itu, ada rasa aneh yang menghantui mereka. Beberapa orang mengaku melihat bayangan lelaki renta di sudut jalan saat malam larut, ada yang mendengar suara langkah tongkat kayu di dekat surau, ada pula yang bersumpah mendengar suara lirih melantunkan doa dari arah bukit. Cerita-cerita itu beredar diam-diam, menimbulkan tanya. Apakah Jalal benar-benar mati? Ataukah ia hanya pergi? Sementara itu, Hasan memutuskan sesuatu. Ia mengumpulkan warga di masjid pada suatu malam. Wajahnya masih murung, tapi suaranya tegas. Kita semua telah berdosa besar. Kita tak boleh lagi hidup seperti dulu. Mulai hari ini, Karangjati harus berubah. Jangan ada lagi yang menindas, jangan ada lagi yang menghina orang miskin. Jalal sudah memberi kita pelajaran dengan caranya sendiri. Jika kita tidak berubah, maka semua pengorbanannya akan sia-sia. Warga mengangguk. Air mata jatuh. Suara doa bergema lebih kencang malam itu.
Namun jauh dari Karangjati, di sebuah hutan sunyi, seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih memancarkan keteguhan. Itulah Pak Jalal. Ia menatap ke arah kampung dari kejauhan, tersenyum tipis. Semoga kalian belajar dari semua ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Ia melangkah masuk ke dalam hutan, tubuhnya perlahan menghilang di telan kabut. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Yang pasti, luka itu akan selalu membekas di hati warga Karangjati. Luka penyesalan karena telah menzalimi seorang ulama agung yang selama ini melindungi mereka.